Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila. Saya mahasiswi semester 2, jurusan Kesehatan, program studi Rekamedik, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan memaparkan deskripsi pemuda sukses yang dapat memotivasi. Sebelumnya, mari kita kenali definisinya terlebih dahulu. Wirausahawan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya agar meningkatnya kesejahteraan diri di lingkungan dan masyarakat. Wirausaha adalah suatu kegiatan usaha ataupun bisnis dari setiap kegiatannya ditujukan kepada pelaku usaha yang biasa kita sebut wirausahawan. YouTubers adalah sebutan untuk seseorang pembuat video yang disajikan ke dalam YouTube. Selain itu, YouTubers juga disebut untuk pengguna YouTube. Vlogger adalah kependekan dari video blogger yang aktivitasnya digambarkan sebagai vlogging atau jurnalisme video. Sifat-sifat yang harus dimiliki wirausahawan antara lain: 1. Tidak cepat puas. 2. Pantang menyerah. 3. Mampu beradaptasi. 4. Teliti dan tekun. 5. Tidak malu untuk memulai. 6. Kreatif. Dan masih banyak lagi. Di sini, saya akan memaparkan deskripsi tentang Atta Halilintar. Siapa sih nama asli Atta Halilintar? Nama asli Atta Halilintar adalah Muhammad Atta-Mimi Halilintar. Dia lahir di Dumai pada tanggal 20 November tahun 1994. Dia dilahirkan oleh sepasang kekasih yang bernama Halilintar Anovial Asmit dan Lingkong Jenny. Dia memiliki saudara yang berjumlah 11 saudara termasuk dirinya sendiri. Profesi Atta Halilintar antara lain YouTubers, vlogger, dan pengusaha. Atta Halilintar adalah seseorang pengusaha muda, YouTubers, dan vlogger. Untuk menjadi sukses dan terkenal seperti saat ini, sebelumnya dia melalui perjalanan yang cukup pahit dan penuh perjuangan. Contohnya, dia pernah tidur di lantai bersama saudara-saudaranya. Dia juga pernah makan telur dadar satu dimakan berdelapan. Selain itu, pada saat Atta masih seusia anak SD, dia tidak pernah meminta uang jajan kepada orang tuanya, ditambah lagi ketika mereka sekeluarga tinggal di Malaysia dan bisnis orang tuanya mengalami kesulitan. Ketika SD, Atta sudah menjual makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak untuk membantu kedua orang tuanya dalam menghidupi keluarganya. Saat usia 11 tahun, Atta merintis bisnis kecil-kecilan dengan menjual nomor perdana, sehingga usahanya pun berkembang. Atta mempunyai konter sendiri. Tak hanya bisnis kartu perdana saja, melainkan Atta juga berbisnis kendaraan bekas dan menjual ponsel asal Cina. Ia membuka toko pertamanya di kawasan Lebak Bulus yang tepatnya pada Jakarta Selatan. Ponsel Cina itu ternyata laku di pasaran. Atta pun berhasil meraup keuntungan mencapai 1 miliar. Saat Atta mendapatkan keuntungan yang cukup besar tersebut, Atta memberikan hadiah kepada orang tuanya. Hingga saat ini, Atta pun menjadi YouTubers, vlogger, dan pengusaha muda yang sukses. Menurut saya, Atta adalah seorang YouTubers, vlogger, dan pengusaha muda yang sukses karena selain dia berkarya dan menghasilkan uang sendiri dari usahanya, yang dimulai dari bawah, dia juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran. Selain menjadi pemuda sukses, menurut saya dia juga menjadi anak yang sukses dalam arti sukses dalam memuliakan orang tuanya. Beberapa pencapaian Atta Halilintar selama perjuangannya dari nol hingga saat ini sebagai berikut. Pada bulan Agustus tahun 2019, jumlah pengikut di channel YouTube miliknya mencapai 18,5 juta dengan pendapatan mencapai hampir 23,6 miliar per bulan dan telah menempatkan sebagai pengaruh termuka saat ini.
Selain sebagai pembuat konten, saat ini Atta juga mengembangkan bisnis fashion dengan merek AHA dan AHA Hijab. Dia juga merambah bisnis rumah makan Minang dengan pembukaan restoran Padang Petir. Tak hanya berbisnis, Atta juga telah berperan di beberapa film, di antaranya The Hunted 2018, Kembalinya Anak Iblis 2019, Belok Kanan Barcelona 2018, dan Asia Man 2021. Motivasi yang bisa saya dapat dari kisah di atas, saya menjadi termotivasi karena kepribadiannya yang sederhana dan keteguhannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti contohnya, Atta tidak menyerah menjalani hidup di saat keluarganya mengalami kegagalan saat berbisnis. Bahkan, justru Atta bangkit untuk merintis usahanya dari bawah untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarganya. Atta tidak malu berjualan meskipun dirinya masih tercatat status pelajar. Atta pantang menyerah dan bahunya sangat kokoh karena dia beranggapan bahwa dia anak pertama, sehingga harus bisa membantu menghadapi adik-adiknya dan sebagai contoh saudara-saudaranya. Dengan motivasi dari kisah Atta Halilintar, saya menginginkan agar saya bisa menjadi seseorang yang pantang menyerah sebelum keinginan saya tercapai. Selain itu, saya sebagai anak pertama menginginkan agar diberi ketabahan dan sikap yang dewasa dalam menghadapi permasalahan seperti halnya saat Atta menghadapi permasalahannya yang terjadi di keluarganya. Jangan bilang nggak bisa, gerak aja dulu, kata Atta Halilintar. Jika gagal, bangkit lagi, hingga kegagalan itu tak bangkit lagi. Kutipan dari Aura Salsabila saya sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.